Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurrohmah Siti Sofiah dan dua rekan saya yang bernama Ummiyatul Azizah serta Nisa Khalifah dari kelas PAI Reguler B akan mempresentasikan tentang pengolahan data statistik inferensi, statistik parametrik dan non-parametrik dengan program SPSS versi 26, yaitu dengan dua buah sampel yang berhubungan hasil penerapan metode snowball. Pengolahan data ini dilatar belakangi oleh prestasi siswa yang rendah, khususnya dalam pembelajaran PAI. Maka, guru mencoba menerapkan model pembelajaran snowball throwing yang dianggap mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Widodo, metode pembelajaran snowball throwing ini merupakan modifikasi pembelajaran dengan teknik bertanya yang menitik beratkan pada kemampuan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang dikemas menjadi sebuah permainan menarik, yaitu saling melemparkan bola salju yang berisi pertanyaan kepada semua teman. Lalu, untuk mendapatkan atau mengolah data ini, pertama, guru harus mempunyai data sebelum diterapkannya metode pembelajaran snowball dan sudah menggunakan metode snowball. Lalu data tersebut disusun dalam tabel seperti ini. Jumlah siswanya adalah 20. Ini adalah data sebelum menggunakan metode snowball dan sebelahnya lagi adalah data setelah menggunakan metode snowball. Berdasarkan tabel berikut, data skor sebelum dan sesudah menggunakan metode snowball adalah berdistribusi normal karena semua nilai sig pada Kolmogorov Smirnov sebelum dan sesudah snowball adalah lebih dari 0,05. Demikian pula pada Sapiro-Wheel semua nilai sig adalah lebih dari 0,05. Sebaran data skor sebelum snowball dan sesudah snowball adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut, diagram normal Kiki plot score siswa di pembelajaran sebelum snowball terlihat data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Pada diagram berikut, diagram normal Kiki plot score siswa di pembelajaran sesudah snowball terlihat data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Nama saya Ummiyatul Azizah, ingin menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. H0. Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode snowball. Dan H1. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode snowball. Selanjutnya, ini adalah hasil dari SPSS 26 tentang Paired Sample Statistic. Nah, dari data di atas terlihat ringkasan statistik dari kedua kelompok
sebelum dan sesudah penerapan snowball. Kita fokusnya ke mean atau ke rata-rata. Nah, sebelum diterapkannya snowball, mean-nya adalah 67,5. Dan sesudah diterapkannya snowball adalah 82,2. Dengan ini, maka hipotesis H1 diterima karena terdapat perbedaan sebelum diterapkannya snowball dan sesudah diterapkannya snowball. Nah, adapun hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut, kita bisa lihat hasil perhitungan dari SPSS 26. Fokusnya korelasinya yaitu 0,47 dan sigmanya 0,048. Kita akan bahas dulu berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai sig sebesar 0,048. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Untuk membuktikan kehubungan kekuatannya, maka dari nilai korelasi yaitu 0,447, kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang yang ada di bawah ini. Perhatikan tabel berikut ya. Ada koefisien dan kekuatan hubungan. Apabila koefisien 0,00, maka kekuatan hubungannya tidak ada hubungan. Apabila koefisien 0,01 sampai 0,09, hubungannya kurang berarti. Apabila koefisien 0,10 sampai 0,29, hubungannya lemah. Selanjutnya 0,30 sampai 0,49 hubungan moderat. 0,50 sampai dengan 0,69 hubungannya kuat. 0,70 sampai 0,89 hubungannya sangat kuat. Nah, yang terakhir yaitu koefisiennya lebih dari 0,90, maka kekuatan hubungannya yaitu hubungan yang mendekati sempurna. Nah, dari nilai 0,447 yang tadi berdasarkan perhitungan dari SPSS 26, yaitu berada pada rentang 0,30 sampai 0,49, yaitu berada pada tabel nomor urut 4, yaitu hubungan yang moderat. Maka hal ini menunjukkan bahwa korelasi antar skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkannya snowball adalah berhubungan. Untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan snowball, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nilai signifikansi atau totality itu memperoleh skor 0,00. Kemudian, penentuan hipotesis teruslah berdasarkan jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Berdasarkan tampilan output paired sample test, terlihat bahwa signifikansi adalah 0,000 karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode snowball. Dengan kata lain, penggunaan metode snowball sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman PAI siswa. Selanjutnya, menampilkan data statistik deskriptif.
Berdasarkan tabel deskriptif statistik memperlihatkan bahwa skor-skor siswa sebelum belajar dengan snowball adalah: yang pertama, bisa dilihat nilai minimum memperoleh skor 55, sedangkan nilai rata-rata memperoleh skor 67.50, standar deviasi 8029, sedangkan setelah belajar dengan menggunakan metode snowball adalah nilai minimum 70.00, nilai rata-rata 82.25, standar deviasi 6781. Selanjutnya, di sini ada tampilan histogram. Di sini terlihat bahwa sebelum menggunakan snowball throwing, yang mendominasi nilainya adalah 60 dan 70. Sedangkan sesudah menggunakan snowball throwing, bukan lagi 60 dengan 70, akan tetapi 90, 85, 80.